Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hari ini. Kita bisa menikmati kehidupan yang luar biasa yang Tuhan beri. Kita bersyukur senantiasa karena Allah begitu baik. Sebelum kita memulai semua aktivitas kita pagi hari ini, mari kita sama-sama mendekat kepada Tuhan, mendengar suaranya, memohon tuntunan Allah dalam kehidupan kita hari ini. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan pagi ini, mari kita siapkan hati terlebih dahulu dengan berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu dengan ucapan syukur kami, dengan kerendahan hati kami. Pagi ini kami mau kembali lagi mendengar dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua yang mendengar kebenaran-Mu. Jadikan kami bisa mengerti dan jadi pelaku-pelaku firman. Kami siapkan hati dan pikiran kami yang terbuka hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah Pentakosta. Diambil dari Kisah Rasul 2 ayat 1-6. Beginilah firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu Pentakosta? Pentakosta adalah hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Roh Kudus turun dari surga dan menghinggapi para murid-murid Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia berpesan kepada murid-muridnya supaya tetap tinggal di Yerusalem, karena akan ada janji yang luar biasa dari Bapa di surga. Janji itu bukan hadiah biasa, tapi hadiah paling hebat, yaitu pribadi Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah roh penolong dan penghibur yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada semua orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus membantu kita untuk mengerti firman Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, berani bercerita dan bersaksi tentang Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, para murid menanti dengan setia hari pencurahan Roh Kudus tersebut. Para murid tidak main-main dan tidak malas-malasan, mereka menunggu janji Tuhan. Mereka berkumpul setiap hari untuk berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, saling menguatkan. Lalu tepat pada hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus, terdengarlah bunyi seperti tiupan angin keras, dan tiba-tiba tampak lidah-lidah seperti nyala api yang hinggap di kepala setiap murid. Itu tanda bahwa Roh Kudus hadir dan tinggal di dalam kehidupan mereka. Roh Kudus juga ada di dalam kita juga. Tuhan Yesus tidak hanya memberikan Roh Kudus kepada para murid-muridnya pada waktu itu, tapi juga semua orang yang percaya sampai hari ini, termasuk kita semua. Karya Roh Kudus adalah karya sepenuhnya untuk menggenapi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita terus mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh yang diutus Tuhan untuk menolong kita berjalan mengikuti hari-hari Tuhan dan rencana Tuhan, agar apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pencurahan Roh Kudus-Mu Tuhan. Roh itu adalah roh yang luar biasa yang menyertai kami tidak sendiri di bumi ini. Terima kasih dengan Roh Kudus sebagai roh yang menolong kami untuk bisa mengerti kehendak Tuhan dan untuk kami bisa hidup sesuai kehendak Tuhan juga. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Allah itu menyertai kami dimanapun kami berada. Roh itu pula yang akan memberikan kami kekuatan dan penghiburan saat kami menghadapi banyak badai. Dan Roh itu menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kami untuk kami mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Pagi hari ini kami tak lupa berdoa mengucap syukur atas berkat Tuhan yang Tuhan sediakan untuk kami dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Kami terima berkat seutuhnya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya.
Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.